sini di monitor. PowerPoint-nya, Pak. PowerPoint, Pak. PowerPoint, Pak. Sudah slide belum? Ya, ini sudah slideshow, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, sip. Tapi ini kalau ada yang gabung, jadi susah ini. Harus close dulu. Ya, enggak apa-apa ya. Semoga tidak terganggu konsentrasinya. Tuh, kenapa kok jadi seperti ini? Sudah ya? Sudah bisa lihat slide-nya ya? Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar mengulang tentang teori kegagalan. Ada yang namanya static failure dan ada yang namanya dynamic failure atau fatigue failure. Kita sekarang lihat dulu contoh-contoh kegagalan. Yang disebutkan di sini ada yang ditunjukkan di sini ada shaft ini, drive shaft poros transmisi. Pecahnya seperti itu karena adanya korosi petik akibat korosi. Kemudian di sini ada driver hub menghubung dia koneksi. Dia terkena impact, jadi pecah seperti itu juga. Terus ini baut pengikat pada mesin pengangkat ya, pesawat pengangkat. Ini terkena momen di sini. Di sini juga ini ada ini alat untuk menguji rantai, untuk menarik rantai yang digunakan untuk mencekam rantai ini patah ya. Dan patahnya di sini bisa diidentifikasi ada patah brittle dan ada juga konsentrasi tegangan patah pada lubang-lubang ini, menunjukkan adanya konsentrasi tegangan di sana. Kemudian pegas ini juga patah dengan sudut patahannya 45 derajat. Nah, semua yang disebutkan tadi, sudut patahan 45 derajat, kemudian permukaan yang mengkilap, itu semuanya mengidentifikasikan jenis kerusakannya, failure mode-nya. Ada material itu yang gagal karena sifat brittle-nya, sehingga dia tidak tahan terhadap tegangan normal, lemah terhadap tegangan normal. Tapi ada material itu yang tidak tahan terhadap tegangan geser. Ya, tapi untuk tegangan normalnya dia lebih tahan. Nah, ada material yang seperti itu, kita sebut material ductile itu ya. Nah, di dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang beberapa kriteria kegagalan untuk membandingkan antara tegangan yang diperoleh pada perhitungan komponen ya, pada perhitungan komponen kita sebut stres di sana, dibandingkan dengan kekuatan material, strength, dari data uji coba. Nah, cara untuk membandingkannya itu disebut sebagai failure kriteria. Nah, kesuksesan kita untuk menguasai failure kriteria itu adalah apabila kita sudah bisa memilih dengan tepat kriteria kegagalan sesuai dengan jenis beban dan jenis material. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, untuk analisa kekuatan itu, sebentar saya bisa menulis nggak ya di sini ya? Oh, saya nggak bisa coret-coret ya di sini. Oh, sebentar.
Saya nggak bisa coret-coret itu. Ini saja. Ya, sama, saya tidak bisa coret-coret dari sini ya. Mungkin Permisi Pak, Ya, ada yang belum di ACC katanya Pak. oh ya Kak, sebentar ya. Belum ada yang join itu. Saya tidak melihat tampilan untuk, tidak melihat request-nya. Coba diminta untuk masuk lagi. Oke Pak, bentar Pak. mungkin mau saran Pak, kalau mau coret-coret ada Jamboard, Ada apa? ada whiteboard di Oh, Google enggak, Meet maksud ini, saya Pak. di PowerPoint-nya. Sebentar. Biasanya ada tampilan, oh ini pointer option ini. Sudah bisa lihat kembali ya slideshow-nya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, saya bisa coret-coret sekarang. Nah, beberapa jenis bentuk kegagalan yang ditunjukkan ini bisa menuntun kita pada pemilihan kriteria yang tepat. Ya. Nah, untuk menganalisa kekuatan untuk beban statis, data yang kita gunakan itu adalah data uji material. Ya. Biasanya dipublikasikan di material web atau banyaklah di website ya, data material. Kemudian ada pengujian juga. Kalau kita mau melakukan pengujian juga boleh. Tujuannya sama, untuk mendapatkan berapakah kekuatan yield, berapakah kekuatan ultimate dari material. Nah, apa bedanya? Kalau yang dipublikasikan itu adalah nilai rata-rata, bukan nilai yang real yang dimiliki oleh material itu. Sehingga ada uncertainties, ada deviasi-deviasi. Nah, yang pasti itu kalau kita mengambil bagian dari material itu untuk dibuat spesimen untuk mendapatkan data uji tarik yang memberikan informasi ini, kekuatan yield, kekuatan tensile. Tapi cara seperti itu akan lebih mahal karena kita keluar ongkos untuk melakukan pengujian dan jadi butuh waktu. Ya. Tetapi hasilnya lebih teliti. Maka kalau kita menghitung di dalam desain, kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang lebih teliti seperti itu, kita mempunyai keyakinan tinggi. Tetapi kalau yang dipublikasikan oleh orang luar, bukan kita peroleh dari uji sendiri, itu ada ketidakyakinan. Maka perlu sebuah metode untuk membandingkan ini, agar fair gitu ya. Dan tidak hanya itu, nanti itu bisa dikompensasi dengan safety factor ya. Tidak hanya itu, kalau uji tarik itu datanya adalah untuk satu arah yang searah sumbu. Sedangkan pada spesimen, pada sebuah titik di spesimen itu, tegangannya bisa kemana-mana. Stress state-nya bisa kemana-mana. Nah, macam ini.
Nah, bagaimana membandingkan nilai tegangan yang arahnya kemana-mana ini dengan sebuah data yang hanya menunjukkan tegangan satu arah saja. Nah, di situ kita butuh filler kriteria. Ya. Nah, selain itu tadi seperti yang dicontohkan di dalam beberapa foto kegagalan, ada konsentrasi tegangan. Ada konsentrasi tegangan karena adanya perubahan geometri secara mendadak. Seperti kasus ini ada lubang, ya. Garis putus-putus ini menunjukkan garis aliran beban, ya. Garis aliran beban. Ketika homogeneous materialnya, tidak ada perubahan geometri, materialnya juga seragam, maka tidak terjadi perubahan arah garis ini. Tapi begitu menemukan lubang di sini ada void, ya, maka arah tegangannya berbelok. Nah, karena perubahan state stress itu tadilah muncul di sini konsentrasi tegangan. Kalau di permukaan lain diukur tegangannya seperti ini, tapi mendekati lubang terjadi distorsi, tegangannya menjadi lebih tinggi. Maka di sini disebut sebagai konsentrasi tegangan. Karena jika ini dibandingkan sigma max ini dibandingkan dengan sigma rata-ratanya, maka kita memperoleh sebuah faktor yang mengkompensasi atau yang menunjukkan konsentrasi tegangan akibat pengaruh geometri. Nah, kemudian kalau begitu kita harus mempelajari pengaruh perubahan geometri terhadap nilai konstanta untuk mengkompensasi tadi konsentrasi tegangan. Maka kita mempunyai teori tentang konsentrasi tegangan. Nah, di sini kita punya beberapa bentuk dan ini diperoleh dari eksperimen ini. Kalau bebannya adalah beban tarik, kemudian terjadi ada lubang di dalam material tersebut, maka kita bisa mencari keterkaitan antara rasio diameter lubang terhadap lebar spesimen, D per W-nya. Berarti semakin ke kanan, lubangnya semakin besar. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan faktor konsentrasi tegangan. Nah, kalau lubangnya kecil, konsentrasi tegangannya malah tinggi di sini. Tidak ada nol ya, kalau nol kan tidak ada lubang ya. Tidak ada lubang. Ya. Di sini kalau lubangnya kecil, misalkan di 0,1, faktor konsentrasi tegangannya sudah 2,67, hampir 2,7 ya. Nah, nanti dengan bertambah besarnya lubang, maka semakin homogen nanti di sini. Di tepi-tepinya juga jadi lebih tinggi. Nah, tapi mendekati lubang sudah tidak terkejut lagi karena sudah sejak awal sudah tahu bahwa di situ ada lubang. Nah, ini kemudian diimplementasikan kalau kita punya lubang di bagian tengah ini, maka dibuatlah radiusnya yang agak besar. Jadi cara untuk menghilangkan konsentrasi tegangan, bukan menghilangkan, untuk mengurangi konsentrasi tegangan itu adalah kalau misalkan di sini sudah terlanjur terjadi cacat, robekan, maka kita bisa melakukan machining di sini di sekitarnya dengan radius yang lebih besar. Nah, hal ini akan membuat konsentrasi tegangannya turun. Meskipun penampang yang menopang beban juga menjadi lebih kecil. Ya, tapi penurunan kekuatannya jadi seragam. Nah, kalau ingin penampangnya lebih besar, ya ini dipertebal. Ya, biasanya begitu cara untuk memperbaikinya. Kemudian berikutnya, adalah perubahan diameter, perubahan penampang permukaan. Yang ini disebabkan oleh beban bending ya. Kalau yang ini beban tarik, yang di sini beban bending. Rawan terhadap perubahan radius. Jadi kalau seperti poros gitu ya,
ada faktor konsentrasi tegangan pada stepnya, pada radius stepnya. Nah, itu kita harus belajar cara membacanya. Radius per diameter poros itu akan mempengaruhi tingkat konsentrasi tegangan. Ya. Dan juga perbandingan antara diameter besar dengan diameter kecil di sini. Stepnya maksudnya ya. Jadi ada kalau kita membuat rasionya terlalu besar, konsentrasinya jadi lebih tinggi di sini. Sehingga kalau untuk perubahan yang diameter besar ini kita buat beberapa step dengan radius yang besar. Nah, itu akan membantu mengurangi tegangan, konsentrasi tegangan. Nah, konsentrasi tegangan itu harus disertakan di dalam analisa. Apalagi untuk beban dinamik, beban siklik gitu ya, yang banyak berfluktuasi terhadap waktu, ini malah lebih sensitif terhadap konsentrasi tegangan. Faktor konsentrasi tegangan juga harus disertakan untuk material yang brittle. Material yang brittle. Karena material brittle ini mudah untuk mengalami yield pada area-area tertentu, pada titik-titik tertentu, atau disebut sebagai local yielding. Nah, dua kriteria ini harus diingat. Dan ada juga kalau kita melakukan impact, tumbukan pada sebuah benda, ya, di sini dengan kecepatan V, maka beban yang bekerja di sini kalau diukur strain-nya itu adalah laju regangan. Ada strain rate. Jadi kecepatan berdeformasi. Kalau ditekan pelan-pelan dengan ditekan atau dengan dipukul itu kan kecepatannya berbeda. Kalau saudara punya rubber ditekan pelan-pelan sama dipukul itu responnya akan berbeda. Nah, itu pengaruh dari strain rate. Nah, semakin tinggi strain rate itu akan membuat material ductile menjadi brittle. Sehingga itulah kenapa kalau dynamic loading untuk impact itu pola kegagalannya menjadi pola kegagalan brittle, sehingga konsentrasi tegangan ini harus disertakan di sana. Ya. Nah, sekarang mengapa kita butuh teori kegagalan? Seperti yang disampaikan tadi, strength-nya ini yang tersedia hanya satu arah, sedangkan stresnya, bebannya di banyak arah. Ada yang koplanar di sini ya, koplanar atau dua dimensi. Ada yang tiga dimensi di sini. Nah, bagaimana dikaitkan dengan yang cuma satu dimensi, satu arah? Itu yang mendasari mengapa butuh teori kegagalan. Nah, ini kita lewati saja. Nah, teori di sini ada macam-macam teorinya. Teori kegagalan itu ada yang namanya MNST atau Principal Stress Theory. Maka dari state of stress tadi, kita transformasikan menggunakan lingkaran Moore atau persamaan analitik untuk mendapatkan arah di mana gayanya, tegangannya itu menjadi tegangan maksimum dan tegangan minimum tanpa tegangan geser, ya, di mana tegangan gesernya 0. Nanti itu akan menjadi tegangan maksimum dan minimum. Kita sebut teori ini sebagai maksimum normal stress theory karena kita membandingkan tegangan normal di sini dan diambil yang maksimum. Ada juga yang namanya nanti MSST. Ini sebaliknya, orientasinya dirubah sedemikian hingga, misalkan ya, jadi seperti ini. Di mana tegangan gesernya menjadi maksimum. Dan tegangan
tegangan normalnya 0 atau tidak 0 tapi ada lah nilainya ya tegangan normalnya. Nah, ini yang dibandingkan. Nah, kapan pakai MNST, kapan pakai MSST, itu nanti tergantung dari jenis materialnya dan bebannya. Nah, di sini ada maksimum normal principal stress theory. Saudara lihat di sini yang digunakan sebagai kriteria kegagalan itu adalah tegangan dibanding dengan kekuatan yield. Ya, tegangan dibanding dengan kekuatan yield. Jika perbandingannya nilainya 1, berarti tegangan yang bekerja sigma 1 sama dengan kekuatan yieldnya di titik ini atau di sepanjang garis ini. Di sepanjang garis ini. Demikian juga sama untuk bagian ini, tapi ini untuk sigma 2. Nah, sigma 1, sigma 2 itu kan bekerja di sisi material yang berbeda. Tapi ini sudah prinsipal ya, sudah tegangan prinsipalnya. Nah, saudara lihat di sini ada kotak yang dibentuk oleh garis putus-putus. Seharusnya yang di bawah ini menunjukkan bahwasanya tegangan itu kurang dari kekuatan yield. Harusnya di sini aman, harusnya ya, safe. Tapi faktanya ketika diuji coba untuk material yield, itu ada yang gagal meskipun dia berada di dalam kuadran ini. Yang seharusnya dia safe di sini harusnya. Tetapi ternyata dia fail. Nah, oleh karena itu disimpulkan kalau untuk material yang ductile, teori ini tidak cocok digunakan. Harus dicari teori yang lain. Tetapi untuk material brittle, masih dapat dipakai. Maka kita perlakukan seperti itu. Nah, berikutnya adalah teori maksimum shear stress, di mana kegagalan itu akan dimulai ketika tegangan kerja mulai mencapai tegangan geser yang diizinkan. Nah, berapa tegangan geser yang diizinkan? Padahal kita punyanya data kekuatan tarik. Kita punyanya kekuatan tarik. Tetapi di sini yang dipakai kriteria yield. Maka diperlukan suatu pendekatan. Nah, untuk material steel, pendekatannya adalah kekuatan yieldnya itu adalah separuh dari kekuatan yield tarik. Jadi shear yield strength-nya itu biasanya diambil 0,5 dari kekuatan yield tariknya. Nah, ini nanti yang akan dibandingkan dengan tegangan geser maksimum dari transformasi tegangan tadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan tegangan geser maksimum? Kalau prinsipal stresnya tadi sudah dapat, maka kita bisa menghitung menggunakan prinsipal stres tadi. Atau kita langsung lihat dari hasil gambar di lingkaran Moore-nya. Maka tegangan geser maksimumnya itu bisa dihitung dari pengurangan tegangan paling besar yang terjadi pada elemen, pada kondisi prinsipal tadi, dikurangi tegangan paling kecil, dibagi 2. Dan ini akan mulai gagal kalau ini nilainya lebih besar daripada separuhnya yield-nya. Ya, jadi ini SI-nya tadi. Ini belum ada safety faktornya. Kalau ada safety faktornya, maka ditambahi dengan N. Kekuatannya jadi lebih kecil lagi di sini, diperkecil lagi. Baik, kita lanjutkan.
diagram untuk maksimum shear stress itu diperoleh seperti ini. Untuk material ductile ya, jadi ini adalah kekuatan yield-nya yang diperoleh dari uji tarik ini, kekuatan yield. Kemudian di sini kita mempunyai beberapa region, beberapa area. Ya, ada beberapa area di sini. Nah, dalam kasus 1, jika tegangan terjadi di dalam kuadran 1 dan itu masih di dalam kotak, maka kita sebut sebagai kondisi aman. Jadi kalau tegangannya jatuh di bawah tegangan yield, maka dia aman. Dan bentuknya tidak penuh begini ya, tidak penuh begini karena ujinya uji tarik ya. Kalau pada bagian ini berarti kan ada yang tekan ya, jadi tidak di cover. Kalau tekan nanti materialnya itu lebih mudah untuk terdeformasi ya, sehingga di sini tidak di cover. Tapi kalau ditekan di sisi A dan sisi B dua-duanya, baru bisa kotak lagi di sini. Kondisi yang sama. Nah, bagian ini tidak. Nah, ini jika dibandingkan dengan data eksperimen untuk material yang yield itu cukup memenuhi. Ya, ada beberapa kegagalan yang jatuh pas di kotak ya, tetapi secara umum semuanya masih oke lah ya, masih oke. Jadi kalau prinsipal, jadi di sini contohnya tadi ya, kalau misalkan kita mempunyai elemen tegangan sigma X, sigma Y, kemudian to XY atau YX. Nah, misal seperti ini. Kemudian kita transformasikan menjadi 2 untuk mendapatkan normal stres maksimum dan normal stres minimum misalkan. Tanpa ada tegangan geser, maka kita bermain di daerah kuadran A ini. Di daerah A ini. Asalkan sigma 1, sigma 2 masih di dalam kotak ini, maka aman. Nah, terkadang sigma 2 ini arahnya tidak tarik, tetapi arahnya tekan misalkan. Nah, nanti jatuhnya di kuadran yang berikutnya, yang di bawah sini, ya, yang di bawah sini, di bagian ini, ya. Terus nanti ada juga kalau kita putar lagi 45 derajat untuk mendapatkan shear-nya. Di sini maksimum shear tanpa tegangan normal, ya, dengan tegangan normal. Ya, di sini ada sigma 1, sigma 2, kemudian ini taunya max. Nah, kita memakai bagian yang di sini. Ya. Nah, teori yang berikutnya adalah distortion energy. Ini dengan memahami bahwasanya beban dari luar itu akan digunakan untuk mendeformasi material. Nah, deformasi itulah nanti yang akan mengakibatkan tegangan. Kemudian tegangan itu dicari, kemudian dibandingkan dengan tegangan hasil pengujian. Nah, ini adalah tahapan untuk menganalisa. Jadi kita punya state of stress 3 dimensi begini, kita punya sigma 1, 2, 3. Ya. Kemudian itu bisa diambil nilai average-nya untuk masing-masing, ditambah dengan kelebihan atau kekurangan masing-masing. Ya. Jadi ini nilainya sigma 1, 2, 3 itu berbeda-beda. Jadi kita ambil nilai average-nya, nah, di sini ada yang lebih tinggi, ada yang kurang, gitu ya. Maka ini adalah sisanya. Nah, average ini
adalah hidrostatik komponen. Dia tidak mengakibatkan kerusakan karena dia tidak merubah bentuk benda. Jadi kalau ini semuanya sama, sigma average-nya sama nilainya, maka kotak ini tidak akan terdeformasi. Meskipun mengalami tekanan, kita sebut tekanannya hidrostatik. Tetapi kalau yang selisih-selisihnya ini, yang nilainya berbeda-beda, maka dia bisa mendistorsi tergantung dari besarannya. Jadi bisa berubah bentuk jadi seperti ini misalkan. Nah, ini yang menimbulkan kerusakan. Ya. Akhirnya dibuatlah suatu persamaan oleh von Mises untuk dengan prinsip energi distorsi tadi. Nah, saya ambil ujungnya saja di sini. Maka distortion energi itu membandingkan tegangan yang diperoleh pada komponen dengan kekuatan yield dari material. Nah, tetapi yang dibandingkan di sini adalah tegangan prinsipal, harus diperoleh tegangan prinsipal 1, 2, dan 3, karena 3 dimensi ya. Tegangan normal prinsipalnya untuk 3 dimensi. Itu dimasukkan di sini, dalam persamaan. Baru itu boleh dibandingkan dengan kekuatan yield material. Ya. Nah, pada bagian ini sebenarnya tegangan juga yang disebut sebagai von Mises stress. Ya, ada tanda aksennya di sini. Ya. Ada tanda aksennya. Dan ini persamaannya berlaku umum untuk kasus 3 dimensi. Kalau kasusnya 2 dimensi, maka ada yang 0 nilainya, sigma 3 ini 0. Sehingga kita bisa menghitung hanya dengan sigma 1 dan sigma 2 saja. Ya. Sigma 1 dan sigma 2 agar beda, maka dipakai A dan B saja. Jadi seperti ini. Nah, cara untuk untuk menganalisa kekuatannya ya dengan membandingkan tadi tegangan von Mises dibandingkan dengan yield, gitu ya. Dengan yield. Bukan dengan shear yield lagi, beda dengan MSST. Beda. Nah, itu adalah Taylor teori yang akan banyak digunakan di dalam analisa kegagalan pada komponen mesin yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita menggambarkan bersama-sama atau membandingkan gitu ya, antara area aman untuk von Mises atau kriteria DET, distortion energy, kemudian dengan MSST. Yang MSST itu yang putus-putus ini, DET atau von Mises teori itu kita pakai yang elips, garis hitam continue. Kemudian dibandingkan di sini. Data-data eksperimen tadi itu dibandingkan. Nah, ternyata kalau kita menggunakan MSST itu sudah sangat aman. Tidak ada kegagalan yang jatuh di dalam area MSST itu. Semuanya berada di garis atau di luar garis putus-putus. Tapi kalau untuk DET, dia ada beberapa bagian yang jatuh di dalam. Berarti meskipun kita anggap aman gitu ya, ada beberapa titik itu yang jatuh di dalamnya. Nah, sehingga kita bilang teori MSST itu lebih strict, lebih ketat nilai keamanannya dibandingkan dengan distortion energi. Sedangkan distortion energi ini lebih longgar, lebih disukai karena apa istilahnya ya? Ya kalau dia tidak terlalu ketat, maka untuk beban yang sama, diameternya bisa jadi lebih kecil, materialnya lebih sedikit, sehingga lebih menguntungkan dari sisi bisnis. Ya, dengan rasio kegagalan yang dengan potensi kegagalan yang sangat kecil, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa teori kegagalan yang akan kita gunakan di dalam analisa nanti.
Silakan jika ada pertanyaan terkait teori kegagalan statik ini. Atau kita lanjut ke contoh ya di sini. Kita punya sebuah cube, materialnya diketahui, kemudian yield-nya diketahui datanya, kekuatan yield-nya. Terus kemudian desain faktor yang digunakan untuk komponen ini 4. Kita berikan beban bending di sini 1,75 kN. Kemudian axial tensionnya yang ke arah aksial 9 kN dan juga dipuntir. Jadi ini sudah beban kombinasi, ya kan? Beban kombinasi. Nah, sebenarnya berapa tegangan yang terjadi pada titik A di sini? Maka titik A ini kita ambil, kita gambarkan kondisi tegangannya, state stress-nya, ya, state stress-nya. Jadi kalau di sini arahnya sumbu X-nya itu ke sini, sumbu Y-nya ke atas, kemudian di sini sumbu Z, maka kita bisa gambarkan X, Y, Z, Z-nya masuk ke keluar arah layar ya, Z-nya keluar arah layar di sini. Karena di sini ada beban tarik, maka ada tegangan normal. Dan juga ada bending di sini. Ada bending, maka di sini akan tertarik ke sana. Jadi sigma X ini kontribusi dari tegangan tarik langsung dan tegangan bending. Kemudian, tegangan ke arah Y tidak ada. Tegangan normal ke arah Y tidak ada. Ke arah Z juga tidak ada. Tegangan normal ke arah Z. Kemudian, gaya F ini selain menimbulkan bending, tegangan normal, juga menimbulkan tegangan geser di sini. Ya, jika menimbulkan tegangan geser. Tapi kecil tegangan gesernya, tegangan geser langsungnya itu kecil. Ya. Tapi kalau tegangan geser akibat puntiran torsi di sini, nah ini besar ini. Pada bagian atas sini, tegangan gesernya akan mendorong permukaan ini ke sana. Tapi ke arah sumbu apa? Z ya, ya. Ke arah sumbu apa ini ya? Sumbu Z ya? Ke arah sumbu Z. Kalau kita puntir, sebentar, kalau ini digambarkan seperti ini, bukan pada permukaan luarnya ya, Z, di permukaan ini, permukaan X ke arah Z. Atau XZ ya. Jadi ini saya salah tadi, ini bukan ke arah Z ini, ke arah Y ini. Yang ke arah sumbunya Z. Z-nya itu yang ke arah sana. Nah, ini akibat puntiran di sini. Sehingga kondisi ini menghasilkan state of stress 2 dimensi. 2 dimensi di sini. Dengan bekal pengetahuan state of stress tadi, maka kita bisa menggunakan distortion energi teori. Distortion energi teorinya bilang kalau tegangan von Mises itu bisa diperoleh dari tegangan pada sumbu X dan tegangan geser pada sisi yang lain. Karena kasusnya sudah 2 dimensi, tidak 3 dimensi lagi. Karena 2 dimensi, jadi lebih sederhana tegangannya. Nah, karena kita pakai tegangan von Mises, maka dibandingkan dengan kekuatan yield material, ditambah dengan desain faktornya. Maka di sini kita memperoleh tegangan yang diizinkan, ya, tegangan von Mises yang diizinkan itu tidak boleh lebih dari 0,069 GPa atau tidak boleh lebih besar dari 69
megapascal. Ya. Jadi tegangan von Misesnya tidak boleh lebih dari 69 megapascal. Nah, nanti kalau kita gunakan perhitungan tadi menggunakan dimensi yang diberikan di sini ya, menggunakan dimensi yang diberikan di sini, kita bisa menghitung ulang berapakah nilai nilai dari safety factor real ya. Kalau yang ini tadi kan safety factor yang kita terapkan dari desain gitu ya. Kita tetapkan saat perhitungan desainnya ya. Nah, tetapi karena di sini materialnya lebih kuat, maka kita akan memperoleh tegangan geser yang lebih besar. Memperoleh desain faktor yang lebih besar. Jadi ini adalah spare kekuatan dari material. Ya. Kemudian ini adalah tegangan geser von Misesnya. Tegangan von Misesnya, bukan tegangan geser. Ini tegangan von Misesnya. Kemudian kalau kita bandingkan, akan kita peroleh safety faktornya sebesar 4,57. Maka realnya dengan diameter dengan ukuran sekian, ya, dengan ukuran sekian, itu kita memperoleh desain faktor yang lebih besar daripada yang kita tetapkan. Maka kita boleh memperkecil dimensinya ini. Sampai seberapa? Ya, kita coba. Kalau diturunkan jadi 4 mm, maka berapakah safety faktornya? Ternyata di sini desain faktor atau safety faktornya menjadi 3,88. Ya, masih mendekati 4 lah. Nah, maka mungkin ini masih acceptable. Ya. Tergantung kebutuhan. Ini mendekati 4 gitu ya. Kalau ini lebih dari 4. Over design juga tidak baik. Kalau di sini kurang dari desain juga mengkhawatirkan gitu ya. Kita yang harus memberikan adjustment. Nah, kenapa tidak dipakai 4,5 saja diameternya sekarang? Ya boleh pakai 4,5 meter. Sehingga berapa nanti desain faktornya setelah itu. Nah, sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Jadi untuk meringkas materi di sini, bagaimana kita memilih teori kegagalan, ya, itu ada flowchart-nya. Jadi kalau area di sebelah sini kita pakai untuk material brittle, dan di sini kita pakai untuk material ductile yang ulat. Kemudian kalau untuk material brittle itu kita punya beberapa kriteria. Yang tadi ada MSST, nanti ada modified more, ada brittle column more gitu ya. Nah, kalau untuk yang ductile kita bisa pakai yang distortion energy atau maksimum shear stress teori. Ya. Jadi ada beberapa pilihan, ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria kegagalan yang lain. Sebenarnya ini oleh beban dinamik, tetapi dianggap statik bebannya. Ya. Maksudnya beban kuasi statik itu adalah kalau kita memberikan beban ke arah sana, nanti dia akan terdeformasi dan memiliki tegangan. Nah, pada saat T sama dengan 0, saat T 0 sama dengan 0 detik, itu kita ukur tegangannya berapa. Nanti saat T-nya ditambah, misalkan 0,01 detik, maka tegangan satunya nanti berapa? Berubah. T2